Itikaf oleh Matewakan. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita mendambakan jarak. Jarak dari rutinitas, dari keramaian, bahkan dari diri kita sendiri yang terlalu sibuk menjadi versi terbaik di mata orang lain. Itikaf lahir dari kerinduan semacam itu. Sebuah ruang sunyi untuk duduk lama di hadapan Tuhan, tanpa gangguan, tanpa agenda duniawi. Secara harfiah, iktikaf berasal dari bahasa Arab akafa yang berarti menetap, berdiam diri, atau mengurung diri pada sesuatu. Dalam konteks ibadah, iktikaf berarti berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Di masa Nabi Muhammad SAW, iktikaf adalah praktik sederhana namun syarat makna. Beliau melakukannya di 10 hari terakhir Ramadan, di sudut masjid, di atas tikar kasar. Tanpa gangguan, tanpa keramaian, beliau berdoa, bermuhasabah, dan mencari ketenangan dalam hubungan langsung dengan Allah. Ini adalah bentuk ibadah yang sangat personal, jauh dari sorotan dan jauh dari kepentingan duniawi. Namun zaman punya cara sendiri mengubah makna. Di kota-kota modern, di masjid-masjid berlampu terang dan berpendingin udara, iktikaf menemukan wajah baru, menjadi gaya hidup. Ada yang datang membawa segenap perlengkapan berlabel syar'i premium, sajadah empuk, tasbih dari kayu termahal, dan tentu saja ponsel pintar dengan kamera bening yang siap mengabadikan momen spiritual untuk dunia. Begitulah kita hidup di masa ini. Bahkan dalam pencarian Tuhan pun, kita tak bisa sepenuhnya lepas dari dorongan untuk dilihat. Aku sedang itikaf, tulis seseorang di media sosial, sembari menyematkan tagar biaya sebagai itikaf vibes, seolah kesalehan butuh penonton, seolah ibadah tanpa saksi terasa kurang nyata. Kita telah belajar bahwa di balik setiap ibadah, ada ruang baru yang bisa diisi oleh ego. Di sisi lain, ada pula yang menjadikan iktikaf sebagai ajang kompetisi kesalehan. Mereka sibuk mengukur siapa yang paling lama berdiam diri, siapa yang paling banyak mengutip dalil, siapa yang paling tampak khusyuk di balik sorot mata sesama. Dan tanpa kita sadari, yang semestinya menjadi ruang intim antara hamba dan Tuhannya, berubah menjadi panggung perlombaan yang justru menjauhkan dari makna. Namun, tidak semua begitu. Masih ada yang memilih jalan sunyi, datang tanpa unggahan, tanpa ambisi untuk dikenal. Mereka tak peduli apakah dunia tahu atau tidak. Bagi mereka, iktikaf bukan tentang performa atau kompetisi, tapi tentang kejujuran yang barangkali jarang kita temukan dalam keseharian. Kejujuran untuk mengakui bahwa di balik segala topeng sosial kita, ada jiwa-jiwa rapuh yang sedang mencari tempat pulang. Al-Ghazali pernah menulis, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Barangkali itu esensi itikaf, sebuah ruang untuk melihat diri sendiri sebelum mengaku mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kita mencari Tuhan jika wajah sendiri pun tak sanggup kita hadapi tanpa topeng? Itikaf, jika dijalani dengan jujur, adalah laboratorium keheningan saat seorang manusia dihadapkan pada bayangannya sendiri, kekosongan, harapan, ketakutan, dan nafsu untuk sekadar terlihat baik di mata dunia. Kita beribadah tidak selalu karena cinta, tapi seringkali karena takut kalah dalam kompetisi diam-diam yang bahkan tak kita sadari. Maka, itikaf sejatinya adalah cermin. Ia tak mengubah siapapun. Ia hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Datang dengan ketulusan atau hanya membungkus kepalsuan dengan simbol-simbol religius. Apakah kita benar-benar sedang mendekat atau hanya menciptakan jarak baru antara diri kita dan yang ilahi? Akhirnya, pertanyaan itu akan selalu kembali ke satu titik yang paling personal. Apa yang sebenarnya kita cari dalam keheningan itu? Sebab mungkin Tuhan tak sedang menunggu kita di postingan sosial media atau di balik doa yang terdengar fasih, tapi justru di ruang-ruang kecil yang sunyi, tempat di mana kita berani jujur. Bahkan jika kejujuran itu membuat kita tampak kalah di mata dunia, di sanalah barangkali letak perjumpaan yang sesungguhnya.
Makassar, 21 Maret 2025.